Unipar Jember Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Unipar Jember Podcast. Halo Caca. Halo Dan, hari ini kita lagi datang banyak tamu. Nah, putih-putih. Putih-putih. Kompak. Oke. Dari Kita hitam-hitam. kita hitam-hitam sama Bu Nasrulia. Dari Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan keluarga berencana. Oke. Terus kemudian ketambahan dosen yang baru lulus dari Dokter ya. dokter ya, sekolah S3-nya Bu Nasrulia. Selamat datang Bu Nasrulia beserta Bapak dari DP3KB ini Pak G. Kita kenalan dulu nih. Banyak Satu sekali ya. satu-satu. Dulu. Oke. Dari Bapak Dari siapa dulu? Pak Handoko dulu. Iya. Oh, Anda Pak dulu. Oke, Pak Handoko. Pak Handoko, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Supri Handoko, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember. Bapak Handoko. Ya, panggilannya bekennya seperti itu, Handoko. Bapak Handoko keren ya. Iya. Nama keren. Terus Bapak Handoko ini sebagai apa di DP3 dari Kepala Dinas ya. Oke, Kepala Dinas. Kita lanjut ke Pak Anto. ke Pak Anto. Pak Anto. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Josias Anto Budi Nugroho, sering dipanggil Pak Anto gitu ya. Pak Anto. Kebetulan saya sebagai Kepala Bidang KPKS di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember. KPKS itu apa Dan? Enggak tahu aku. Apa Pak Anto? KPKS singkatan dari Keluarga Kita- Berencana dan Keluarga Sejahtera. Oke. Kalau lanjut. bahas ini nanti seru ini. Kita lanjut dulu. Lanjut dulu ke Pak Joko nih. Oke. Pak Joko, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Joko Sutriswanto, jabatan Kepala Bidang Perlindungan Anak. Jadi saya bapaknya anak-anak sak Jember. Bapaknya anak-anak Dengan anak. Oke. Ada lagi nih cewek dari ujung. Kenalan dulu dong. Enggak usah kenal. Silakan melihat perkenalannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dokternya boleh dipakai ya. Boleh dong. Boleh. Dokter Nasrulia Hikmatul Mafiro, MPSI psikolog. Kebetulan selain dosen Unipar, saya juga berprofesi sebagai psikolog. Kebetulan juga di Unipar juga. Terima kasih. Sama-sama. Tadi barusan ada MOU. Kita ngomongin Dengan Unipar ya, MOU-nya ya. Antara Unipar dengan DP3KB. Nah, sekarang Kita tanya, MOU-nya itu tentang apa? tentang apa Pak Handoko? Ya, alhamdulillah saya bahagia sekali hari ini bisa bersinergi dengan Unipar. Ada beberapa materi penting yang tadi saya sudah uraikan dengan Pak Rektor juga Bu Lia. Kerjasama kita ini sebetulnya adalah kerjasama yang selama ini sama-sama kita urus sebetulnya, hanya untuk menyambungkan saja. Bahkan banyak Pak Rektor menceritakan bahwa pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh para dosen dari Unipar itu sebetulnya langsung beririsan dengan itu, hanya saja mungkin tidak tercover dalam sebuah laporan, sehingga dengan kerjasama ini diharapkan ke depan kita akan betul-betul bersinergi dengan sangat luar biasa. Ada beberapa hal penting tadi yang disampaikan. Yang pertama adalah bahwa kita komitmen di DP3KB itu siap dan sanggup, bahkan mengharap para mahasiswa itu PKL di sana. Jadi kami akan ada ketambahan SDM, kami juga bisa mengedukasi, memberikan gambaran tentang ruang lingkup tugas fungsi
Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak kepada adik-adik mahasiswa yang tentunya akan menjadi bekal hidupnya ini kan menjadi sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, kita tadi juga bercerita tentang MBKM, Pak Rektor responnya sangat luar biasa. Saya berharap kalau memungkinkan ke depan kita bisa memiliki salah satu desa binaan gitu istilahnya. Kalau tadi Pak Ketua Yayasan bilang mungkin desa binaan gitu ya. Jadi bagaimana desa itu salah satu desa atau mungkin 2 atau 3 desa yang kita bisa ambil sebagai pilot project dan nantinya itu akan menjadi binaan Unipar bersama DP3KB seperti itu. Seperti apa percepatan pembangunan di situ, pembangunan SDM-nya di situ. Misalnya ngambil di sini kan punya PSG ya, Unipar luar biasa. Terima kasih ya kepada Unipar. Di situ pengaruh utamaan gender itu sangat penting, perlindungan anak itu sangat penting. Jadi kalau kita bersinergi kemudian bisa mengambil salah satu desa akan menjadi sangat luar biasa itu. Kemudian yang berikutnya tentunya ini kan harus ada penyesuaian. Kalau tidak MBKM barangkali tawarannya Pak Rektor tadi dengan KKN yang 1 semester. KKN 1 semester ini luar biasa, sangat terkesan. Nanti akan capaiannya pasti akan nampak sekali. Kemudian yang berikutnya adalah ketersediaan tenaga ahli. Barangkali kami membutuhkan untuk mengedukasi masyarakat, mengedukasi remaja, mengedukasi lansia. Tentunya potensi akademik yang ada di Unipar ini sangat luar biasa kami perlukan. Kami tidak bisa mengedukasi apalagi tentang psikologi yang hari ini doktornya masih grace, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Iya, nanti bahkan tadi ada ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Rektor. Kami berharap kalau memang mau buka klinik psikologi, saya usul ditambahkan klinik psikologi keluarga misalnya seperti itu. Kalau tidak menyalahi aturan, kami akan sondingkan, akan hubungkan dengan BKBN untuk menangkap sinyal instruksi Presiden nomor 3 tahun 2022 itu bahwa nanti di 2024 itu seluruh desa dan kelurahan itu harus menjadi kampung keluarga berkualitas. Kalau kampung keluarga berkualitas itu harus ada psikolognya, karena banyak sekali keluarga-keluarga yang error. Terbukti di Kabupaten Jember ini perceraiannya tinggi sekali, dan anehnya itu gugat cerai bukan talak. Berarti kan perempuan yang tersiksa, yang teraniaya, mungkin yang menahan beban bertahun-tahun, mungkin seperti itu kan. Nah ini beban psikologis ini nggak bisa kalau kami yang menyelesaikan. Tentunya kami harus bermitra dengan para psikolog yang kompeten seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya yang ada dalam MOU itu yang kami cermati adalah pengabdian masyarakat. Kemudian pendidikan dan penelitian. Kami merancang sebuah edukasi kepada masyarakat yang tentunya nanti bersinergi dengan Unipar juga. Bagaimana setiap remaja itu di Kabupaten Jember itu teredukasi tentang penyiapan kehidupan berkeluarga, agar keluarganya menjadi keluarga berkualitas. Ada pendewasaan usia perkawinannya, perempuan menikah minimal 21 tahun, laki-laki 25 tahun dengan syarat punya hard skill untuk mendatangkan keterampilan psikomotorik yang mendatangkan penghasilan, misalnya perbengkelan, pertanian dan lain sebagainya, sehingga ketika nanti kita beri sertifikat maka dia akan kita teliti di 2, 3 atau 4 tahun ke depan itu dipastikan bahwa dia tidak stunting anaknya, tidak kematian ibu, tidak kematian bayi. Harapan kita seperti itu, karena kami bermitra dengan Unipar yang sangat luar biasa, akan teredukasi secara terus menerus tadi dengan program MBKM atau mungkin dengan program KKN yang berkesinambungan, sustainable. Ini nanti akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sehingga kita menemukan medan penelitian yang baru. Harapan kita seperti itu. Tadi Pak Rektor juga menyinggung bahwa kasus-kasus yang menimpa perempuan dan anak itu sebetulnya seperti fenomena gunung es. Memang sangat benar. Makanya kami sangat semangat sekali bekerja sama dengan Unipar ini, karena ternyata yang tersimpan di konsep memori Pak Rektor itu sangat menyentuh apa yang kami kerjakan. Di Jember kasus demi kasus tentang penelantaran anak, kasus kekerasan pada perempuan dan lain sebagainya sangat tinggi sekali. Karena apa? Karena kami punya aplikasi namanya OTS, One Touch Service. Siapa saja bisa akses di Google. Seperti ini. Ya ini Pak Joko sudah siapkan. Ya, jadi begini Mbak Eki juga Mas Den.
Ini OTS ini kelebihannya begini, ketika kita melihat tetangga kita yang tiap hari bertengkar suami istri, kemudian anaknya menangis tidak henti-henti, kita boleh melaporkan. Jadi ketika masuk di OTS, kemudian notifikasi masuk ke kita menugaskan tim, tolong kunjungi laporan itu. Kita bertamu, bagaimana kronologisnya dan lain sebagainya. Kalau memang butuh bantuan, kita bantu semampu kita sampai betul-betul dia mendapatkan ketenangan. Nah ini tentunya kan beban psikologis yang diderita oleh anak, oleh istri, atau mungkin oleh suami juga. Ini kan belum tentu sempurna psikologinya lah. Ini otomatis nanti kembali lagi para akademisi kita. Jadi bisa diadukan di situ gitu Pak ya? Iya. Bisa. Jadi tetangga Semacam boleh. ini curhat ya online. boleh. Silakan Kalau coba. kekerasan yang dilakukan di sekolah-sekolah juga boleh nggak diadukan? Boleh. Pokoknya diadukan oleh siapa saja, yang penting notifikasi masuk pada kami turunkan tim. Karena tugas kami adalah bersinergi dengan PSGA Iya. Unpar ke depannya. iya, harapan kita seperti itu. Kira-kira seperti itu, Mbak Eki, Mas Dan. Jadi penasaran tadi mengenai keluarga yang berkualitas Pak Oh, Handoko. gitu. Keluarga yang Seperti apa parameternya Ya, Pak? yes, oke. Keluarga yang berkualitas itu begini, bukan kita lihat gebyar mewahnya yang mobil Mercy atau rumahnya yang seperti hotel bintang 5, bukan seperti itu, Mbak Eki. Sebetulnya lebih pada indikator-indikator yang mensyaratkan bahwa akan melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Jadi ciri dari keluarga berkualitas itu adalah yang pertama pendewasaan usia perkawinan. Jadi dipastikan bahwa perempuan menikah tidak kurang dari 21 tahun. Kenapa demikian? Karena organ tubuh perempuan itu diciptakan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau dipaksa untuk melahirkan di bawah usia 20 tahun, maka tumbuh tulang panggul perempuan belum sempurna, kepadatan tulang reproduksi juga belum sempurna. Ini berisiko pada kematian, berisiko pada kematian ibu, mungkin kematian bayi, atau bahkan dua-duanya. Bisa melahirkan stunting dan lain sebagainya. Makanya diharapkan membangun keluarga berkualitas itu pastikan perempuan menikah usia 21 tahun minimal, dan mereka sudah terperiksa kesehatannya, HB-nya diperiksa, kemudian massa tubuhnya diukur dan gizinya terpenuhi. Benar-benar siap. Yes, oke. Baru terjadi proses reproduksi untuk menurunkan generasi penerusnya. Laki-laki seperti itu cirinya keluarga berkualitas. Pastikan laki-laki yang menjadi suami ini minimal usianya 25 tahun. Karena apa? Kedewasaan secara psikologis, kemudian kematangan secara personalnya, kemudian kesiapan life skill-nya. Jadi kalau tidak punya keterampilan hidup atau tidak punya sumber penghasilan, jangan coba-coba. Akhirnya jadi berantakan. Meskipun nanti ada statement, sudah rezekinya nanti datang setelah nikah. Nggak boleh seperti itu. Kita nggak boleh untung-untungan. Makanya tahun ini kita sedang menyiapkan edukasi tentang PKBR. Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Kita mengedukasi remaja-remaja itu untuk menjadi agent of change di kampungnya. Kalau mengedukasi secara keseluruhan seluruh remaja mungkin kami tidak mampu ya, secara pembiayaan, mungkin secara waktu dan kesempatan. Tapi paling tidak kita ambil dari masing-masing desa barangkali 10-15 anak yang memang aktif, yang potensial untuk menjadi agent of change, menjadi multi level untuk meneruskan ilmu tentang PKBR itu. Karena banyak sekali menikah itu yang tidak direncanakan. Nah itu ciri-ciri keluarga berkualitas itu dari sisi pendewasaan usia perkawinan itu. Kemudian setelah berkeluarga dipastikan dia memahami tentang pengaturan kelahiran. Pengaturan kelahiran menggunakan alat, obat dan metode kontrasepsi yang sudah kita siapkan, gratis, gak usah bayar. Semuanya kita fasilitasi. Bidannya kita ada biayanya, providernya sudah kita upah dengan APBN, kemudian alatnya kita siapkan yang berkualitas. Pastikan bahwa jarak anak pertama dengan anak kedua itu sesuai dengan masa tumbuh kembang, minimal 3 atau 4 tahun. Nah ini tumbuh kembangnya, kalau Mbak Eki misalnya bayangkan kalau anak umur 3 tahun, 4 tahun itu kan asik-asiknya diajak jalan-jalan. Baru bongkar alat kontrasepsinya, program anak berikutnya, kan gitu. Kemudian usia kira-kira 30 tahun punya lahir anak kedua, stop melahirkan 2 anak lebih dahsyat. Harapannya kan seperti itu. Nggak
rame Pak. Kalau ukuran nggak ramenya mungkin ya. Kalau ukuran nggak ramenya, tapi kalau ukuran kualitasnya mungkin akan lebih gampang karena gini. Akhir-akhiran banyak bencana ya, ada gempa, ada banjir, ada satu gendong bapaknya, satu gendong ibunya, lari aman udah. Tapi kalau 3, satu ketinggalan. 2 digendong ibu, 1 digendong bapak. Oh gitu ya. Asik juga sama Mbak. Oke Pak, tadi Ya. kan indikator yang pertama sama yang kedua itu kan lebih ke kesiapan mental ya, Iya. fisik, mental dan Betul. lain sebagainya, baik Iya. dari sisi laki-laki maupun Iya. dari perempuan. Oke, kita berbicara di Jember gitu ya. Iya. Jember ini dengan kulturnya, dengan Iya. adat kebiasaan masyarakatnya yang saya bukan orang Jember Pak, Iya. Bu Egi juga bukan orang Jember. Pertama kali ke Jember itu agak kaget gitu ya. Iya. Agak kagetnya itu begini, kira-kira 5 tahun yang lalu lulus SD dinikahkan. Nah, itu. Nah, lulus aja dinikahkan. Iya. Dan itu semakin kesini itu juga ternyata masih banyak praktek-praktek Iya. seperti itu dilakukan. Iya. Nah, itu berarti kan menjadi tantangan ya, tantangan Betul. sendiri. Iya. Nah, ketika menghadapi masyarakat dengan pola pikir yang seperti itu, Iya. maka gimana sikapnya dari bapak-bapak, dari Peran. perannya dari dinas itu seperti Iya. apa? Karena nggak mungkin kan langsung ditabrak gitu kan, nggak mungkin kan, mental nggak aja mungkin. nantinya kan. Kita bisa pulang tinggal nama itu. Bahaya sekali. Seperti apa kayak gitu-gitu? Jadi begini, ya kita kan punya metode namanya KIE ya, komunikasi, informasi dan edukasi. Ini bisa kepada yang bersangkutan, bisa kepada tokoh masyarakat, bisa kepada tokoh agama. Jadi kita kumpulkan para tokoh agama, kita berikan penjelasan seperti tadi risiko perkawinan anak, risiko broken home, penelantaran anak dan lain sebagainya. Itu kita selalu sampaikan. Bahkan ini ada beberapa desa yang sudah menyiapkan deklarasi apa maksudnya? Desa zero perkawinan anak. Nah, ini kan luar biasa. Bahkan ini Mungkin bisa disebutkan desanya Pak. ini desa yang di luar dugaan kita, di pelosok. Oh, iya, Pak Sud mana? Namanya Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo. Iya, Oh, silakan. itu luar biasa. Dan di sana juga ada tokoh public figure yang sangat luar biasa. Beliaunya kiai, beliaunya memberikan statement karena mendukung program kita. Beliaunya sangat paham dengan program kita. Beliaunya menyampaikan kalau pengantinnya belum cukup umur, saya jangan diundang, atau kalau saya diundang saya tidak akan hadir. Ini satu hukuman yang sangat dahsyat bagi masyarakat sana ketika tidak dirawui kiai. Loh, ini sesuatu yang saya luar biasa. Jadi Pengaruh. ya, kita menggunakan metode-metode seperti itu, Mas Den. Tidak bisa kita nabrak langsung Iya. pada yang bersangkutan. Tetapi ini juga kalau kita bersinergi dengan Unipar, kemudian nanti kita secara sustainable mengedukasi bersama-sama, saya yakin akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kan gitu Mbak Lia ya? Bisa saling membantu nih. Iya, Saling bersinergi. dan hidup kita menjadi lebih berarti karena mengedukasi mereka, dan mereka akan sangat merasakan manfaatnya di masa depan. Ya, menikah untung-untungan ya seperti tahun ini kita kan ada berapa itu, ada 6.000 sekian pasang itu yang cerai, bener-bener cerai, bener-bener ngajukan gugat cerai, gugat, bukan talak ya. Kalau talak kan mungkin istrinya yang salah, kalau ini Pihak perempuan. ya perempuan. Mayoritas karena kasus kekerasan atau Bisa memang jadi, ekonomi yang bisa memaksa jadi, kemarin. bisa ekonomi, bisa penyiapan keluarganya tidak didasari dengan ilmu pengetahuan, mungkin kurang dewasa, atau perkawinan yang katanya Mas Den lulus SD dikawinkan. Karena di masyarakat kita memang kita harus jujur mengakui ya, saya bangga menjadi orang Jember walaupun saya itu pendatang ya, karena di Jember ini sangat menarik sekali kondisi psikologis masyarakat itu membutuhkan perhatian. Wajar Dikdas saja tadi saya bahas dengan Pak Rektor, kita 9 tahun, tetapi faktanya di angka statistik kita 6 tahun koma berapa gitu, nggak sampai lulus SMP. Kan kasihan yang dokter ini habis masa sekolahnya hilang kan gitu. Tapi ya ini fakta. Kemudian filosofi yang sifatnya tahayul ya, yang tidak bisa dibuktikan itu, misalnya kadang-kadang mereka bilang
kalau dilamar pertama nggak diberikan nanti anakmu nggak akan laku nah ini hal seperti ini harus diedukasi, makanya kita harus bersinergi dengan semua pihak. Bahkan ada statement yang menggelitik, daripada jadi perawan tua lebih baik jadi janda muda. Lah keren ini, wah ini risikonya luar biasa. Ketika janda muda anaknya diserahkan neneknya tidak ngerti pengasuhan tumbuh kembang balita, akhirnya balita ini menjadi kemiskinan baru. Masa depan Indonesia makin suram, makin sulit. Lah itu seperti itu kira-kira Mas Den, Mbak Egi. Kalau terlanjur kejadian gimana Pak? Namanya udah terlanjur ya, nasi udah jadi bubur ya. Ya, ketika sudah terlanjur nih, terus kemudian ya itu tadi mungkin dari sisi perempuannya belum siap, dia belum siap menerima kondisi sebagai seorang ibu, dari ayahnya mungkin juga perekonomian juga ya belum mandiri. Kan kembali lagi ke orang tua, berarti kan yang harus menambah ini. Nah, kalau seperti itu dari dinas sendiri bagaimana melakukan? Kita selalu mendampingi. Jadi bagaimanapun kondisinya tetap kita terima sebagai tugas dan kewajiban kita. Kita punya tim pendamping keluarga itu jumlahnya di Kabupaten Jember itu ada 5.625. Itu tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Itu dalam bentuk tim ya. Tim itu ada 3 unsur. Unsur pertama adalah dari nakes, tenaga kesehatan, untuk menjustifikasi ada persoalan apa dengan kesehatan di keluarga itu. Kemudian yang kedua dari unsur PKK, bagaimana kalau memang membutuhkan bantuan seperti perekonomian, mungkin keterampilan atau mungkin keterampilan usaha dan lain sebagainya, nanti agar PKK ini juga bagaimana memperjuangkan agar masuk di rencana pembangunan desa, mungkin ada anggarannya, pelatihannya dan lain sebagainya, bimbingannya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga dari unsur tim pendamping keluarga ini adalah dari kader Bangka Kencana, kader yang kami bentuk. Itu mereka ada namanya PPKBD, juga ada namanya sub PPKBD. Ini tugasnya adalah mencatat dan melaporkan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian itu untuk mendapatkan tindak lanjut pada saat-saat yang lebih lanjut, seperti itu. Untuk mencatat itu harus keliling Pak, atau ada bantuan dari RT? Oh iya, keliling lah, harus yang bersangkutan. Tapi jangan khawatir karena mereka mencatatnya melalui Android. Pulsanya kita kasih melalui APBN 1 bulan 100.000. Saya kira cukup lah, lebih dari cukup lah. Iya. Kemudian ketika dia melakukan pendampingan dengan baik, kita berikan honor juga kepada dia. Kalau dulu setiap pendampingan itu 10.000 per kasus, kalau sekarang ini kalau tidak salah 310 per kelompok. Jadi nanti per bulan dia punya selain satu kelompok itu berapa? Satu kelompok 3 orang. Jadi nanti 310 itu dibagi 3 orang. Kalau memang dia kerja tim dengan baik, harapannya seperti itu. Jadi ini juga radiusnya terbatas Mbak, jalannya nggak jauh banget Mbak Eki. Jadi ini tidak lebih dari 500 kepala keluarga. Kalau kita bagi habis di Jember, dari jumlah kakak dibagi dengan 5.625 itu nggak sampai 500 kakak. 500 kakak ini kan 1, 2, 3 RT paling ya, 1 RW lah paling tidak. Tapi berat loh ini Pak masalahnya. Kelihatannya itu kayak mudah gitu. Tapi seperti ketika melibatkan PKK nih dalam mengurusi, nggak semudah itu kan Pak. Kadang PKK juga ada yang nggak jalan gitu kan Pak. Pasti kalau itu seperti itu pasti, karena apa ya, kita itu kan suka begini ya, jari aja kita juga 5, ada yang paling besar, ada yang paling kecil kan gitu. Tapi ya kita harus memaklumi itulah. Kita yang penting saling sinergi, saling mengisi. Saya yakin satu tim itu akan bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah sampai hari ini dari 1.875 tim itu semua bergerak. Dan alhamdulillah mendorong juga terhadap percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Jember. Kira-kira seperti itu. Menarik ya sebenarnya. Iya. Tapi aku membayangkan itu ya. Masalahnya yang gitu. Tapi pas masuk di dalamnya tuh ini. Tapi kalau itu bisa diselesaikan ya Mbak Eki, Mas Dan, itu kalau itu bisa diselesaikan, mungkin yang katanya para guru, para kiai, hadhihi Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, terbukti. Karena kunci persoalan itu adalah dari keluarga. Ketika keluarga ini berkualitas, saya yakin fungsi ibu menjadi sangat penting. Sebetulnya semua persoalan itu sumbernya adalah di ibu, di perempuan.
Mbak Eki kan perempuan, protes nggak? Protes apa, Pak? Negara jadi, ya gini, negara jadi baik ya karena perempuan, negara jadi jelek ya karena perempuan. Iya. Iya kan, kehidupan ini terjadi juga karena perempuan. Nggak ada perempuan mati kita, habis. Iya, benar. Nggak percaya yang ganteng-ganteng kayak Mas Dian ini kumpulkan di satu pulau tanpa perempuan. Terus yang jelek-jelek kayak saya sama yang lain Kok misalnya jelek sih, Pak? kumpulin sama perempuan. Nanti kita tengok 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun mungkin yang golongannya ganteng-ganteng itu udah habis dimakan cacing tanah. Tapi yang dengan perempuan walaupun jelek-jelek mungkin jadi istana, mungkin jadi metropolitan di situ. Kan keren ya Mas dia. Jalannya Mas dia. Kenapa harus di pulau gitu? Nah, ini untuk uji coba biar yakin lah. Kan gitu Mbak Lia. Iya. Mungkin Pak juga ada tambahan Pak. Yang menarik dengan perceraian, 6.000 sekian itu yang cerai gugat. Artinya dari pihak perempuan, belum dari pihak laki-laki. Total perceraian di Jember yang tahun 2022 ini adalah 9.000 sekian. Itu meningkat sepertiga dari 6.000 tahun 2022. Artinya Jember semakin tahun semakin banyak perceraian. Ya, mengerikan. Kuncinya ada di keluarga. Maka kami dari DP3 AKB membangun keluarga. Kalau dari sisi Pak Anto membangun keluarganya secara KB bagaimana? Kalau dari sisi anak, jangan sampai ada perkawinan anak. Anak itu umur 17 ke bawah. Jangan sampai ada perkawinan 17, 16. Betul, di Jember banyak sekali. Ya. Jangan sampai terjadi pernikahan dini 18 tahun. Karena undang-undangnya kan 19 tahun. Maka kami di Kabupaten Jember itu meraih Kabupaten Layak Anak tingkat Pratama 2 kali, 2019, 2020. Kemudian Madya 2021, Nindya 2022, kami belum utama. Targetnya ini utama tahun 2023. Amin. Nah, dari sini kami mengupayakan tidak hanya sebatas sebagai seremonial Kabupaten Layak Anak mendapatkan piagam dan penghargaan, meskipun kami di wilayah Jawa Timur paling timur ada di Jember dan Situbondo, tapi Bapak Bupati menginstruksikan kepada kami semua stakeholder, perkawinan anak harus dicegah dengan cara harus ada kebijakannya, yaitu Perda Kabupaten Layak Anak. Mudah-mudahan tahun 2023 Perda Kabupaten Layak Anak kita ada. Bisa. Di sisi lain kami sosialisasi ke semua tempat, termasuk di perkotaan, pedesaan, seluruh komunitas. Kami di desa-desa didukung oleh desa yang mempunyai anggaran DD, dana desa masuk ke APBDes. Di desa-desa itu ada yang namanya forum anak desa, adiknya forum anak Jember, adiknya forum anak kecamatan, ada forum anak desa. Nah, ini mereka sangat hidup sekarang. Sepertiga dari 125 desa yang menjadi desa layak anak itu sekarang aktif dan didanai dari DD. Seperti yang Pak Kadi sebutkan tadi, Harjomulyo, Desa Pucuk Gunung. Tahun 2022 itu dapat anggaran DD-nya 17 juta. Kami bentuk tahun 21 itu mereka diem. Ayo siapa yang usul temennya jadi ketua, jadi pengurus, diem. Atau usul sendiri, diem. Tahun 22 dikasih 17 juta. Sekarang mereka udah munyer-munyer begini. Di Instagram, di YouTube jualan kain batik. Batik kita latih. Betul, batiknya itu pakai kuas. Akhirnya kami punya anggaran, kami latih pakai canting. Susah Pak Joko, kenapa kok susah? Kebiasaan pakai kuas sama ekoprint. Itu pemberdayaan kepada anak-anak. Jangan sampai di sana di desa-desa itu setelah sekolah nggak punya kegiatan. Yang tidak sekolah tidak punya kegiatan. Maka hadirlah forum anak desa. Ada juga yang belum dikasih anggaran DD sama desanya tapi aktif juga, Sumber Kalong, Kalisat. Mereka membuat masker, kemudian membuat seblak kering. Kami punya anggaran, kami latih itu. Ada pelatihan seblak kering, bakso dari Itu ikan. untuk anak gitu. Anak. Oke. Umur 17 tahun ke bawah. 17. Itu. 17 tahun ke bawah. Ya. Kalau 7 tahun gimana? Boleh. Boleh. Boleh, Pak. Boleh. Itu didampingi oleh nggak seperti kesannya seperti gini, Pak. Seperti mengeksploitasi anak gitu enggak? Betul. Gimana, Pak? Konsepnya seperti Karang Taruna. Oh. Ya, tetapi mereka umurnya 17 tahun ke bawah begitu. Itu memang ada
pendampingan untuk itu? Ada susunan organisasinya, ada pendamping, ada pembina, penasihat, termasuk kepala desa. Nah, gandengan dari forum anak ini adalah gugus tugas. Gugus tugas itu dari perangkat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua yang ada di unsur masyarakat di sana. Anak ini mempunyai suara anak, apakah 20 suara, 40 suara dan sebagainya, ditampung oleh gugus tugas. Gugus tugas membawanya kepada forum musrenbang desa. Nah, di sana baru diusulkan. Ini anak-anak kita punya usulan 20 suara misalnya 20 juta. Setuju nggak masyarakat? Oh, setuju. Di DD-nya, di APBDes-nya, begitu. Untuk anak-anak yang terlibat dalam kegiatan itu, apakah memang sekolah atau murni memang dia hanya bekerja, Pak? Ada kegiatan lain nggak? Kan itu kan melibatkan ini, soalnya kan itu kan harus larinya ke ekonomi gitu loh, Dan. Ya kan? Tidak harus ke ekonomi. Jadi ini merupakan kegiatan anak. Kegiatan anak. Orang tua menyetujui berarti gitu. Menyetujui. Harus menyetujui karena di situ berorganisasi. Dan mereka ketika menjadi itu harus izin orang tuanya. Ibu, bapak, saya ikut forum anak begitu. Forum anak. Ya, harus. Mungkin nggak semua tempat ya ada forum anak ya, Pak Nggih. Tadi saya katakan ada 125 desa. 125. Dari 226. Nah, PR kita nih masih banyak untuk menjadi utama. Karena masih banyak desa yang belum terbentuk. Kenapa kok masih banyak, Pak Joko? Ya, kepemimpinan Bapak Bupati yang sekarang, Pak Haji Hendi, kan startnya di tahun 21. Nah, 21 udah meraih madya, 22 Nindya. Ini masih butuh banyak explore. Kami butuh ke sana. Kami punya keterbatasan SDM, anggaran, waktu dan sebagainya. Maka ketika kami dipanggil oleh masyarakat 24 jam, kami welcome. Begitu. Dan nanti Unipar siap, Pak? Siap, bagus. Seperti Harjamulya kemarin, itu anak-anak mau mendirikan yang namanya Youth Center. Pusatnya curhat. Ya, anak muda. Semua permasalahan anak, baik yang sekolah maupun bukan sekolah, mudah-mudahan terbentuk nanti kita Amin. Itu idenya dari mana itu, Pak? Anak-anak sendiri. Anak-anak di sana sudah ada forum anak desa. Penasarannya gini, karena setahu saya anak-anak ini sudah, kalau setahu saya nggih Pak nggih, kegiatan sekolah itu sudah penuh sekali gitu loh Pak ya. Terus masih ada forum untuk itu ya kan. Iya. Nah, itu bagaimana mengaktifkan forum itu dengan siapa yang mendampingi? Terus kegiatannya itu siapa yang harus mengatur? Nah, itu loh Pak. Contoh forum anak Jember. Kami punya forum anak Jember, SK-nya SK Bupati, mereka sekolah di SMA 1, 2, 3 dan sebagainya. Ada juga forum anak desa yang masuk di forum anak Jember. Di samping mereka itu ruwet, sulit dengan media belajarnya, dengan sekolahnya, tapi mereka masih punya kreativitas loh. Kemarin di Lipo, itu sebagai mitra kami, namanya APSAI, Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia. Ada Lipo, ada Roxy, Transmart, Kober, kemudian Gramedia dan lain sebagainya. Itu memfasilitasi kebutuhan anak-anak. Anak-anak punya usul kemarin, Pak, kita mengadakan senar Jember. Apa itu? Seni Arek Jember. Ada lomba tari, ada lomba mading. Sama Lipo difasilitasi tempat. Silahkan pakai tempat saya. Anak-anak semangat. Anggarannya dari mana? Kita urunan, begitu katanya anak-anak. Anak-anak urunan, nggak banyak, 500.000. Karena mereka belum berpenghasilan kan, tapi dari uang saku mereka. Kemudian mereka mencari sponsor. Sama Gramedia dikasih buku, sama Kober dikasih makan untuk lembur, ya, berupa mie dan sebagainya itu. Sama Senyum dikasih uang 500, sama PT Tembakau Tempurujo $100 dalam bentuk makan. Keren. Ini Jember loh. Keren. Nah, ketika mereka sudah mengadakan itu, kemudian mereka mengundang siapa yang mau ikut. Akhirnya terjadilah di Lipo. Yang kedua, mereka mencari sponsor, namanya GAIN. GAIN itu di bawah WHO Jember. Mereka membuat yang namanya JSEP. Kalau nggak salah di bahasa Inggris, saya juga kurang paham ya. Jember SEP itu Children Health Food kalau nggak salah, kurang lebih seperti itu, JSEP. Apa yang diadakan? Mereka membuat lomba video bagi anak-anak untuk melihat di barcode-nya makanan. Ada di labelnya. Itu ketika di shooting ada menu vitaminnya berapa,
informasi informasi gizi. Komposisi. Nah, kita yang orang tua nggak kepikiran ke sana. Dia dapat ke sana. Dapat anggaran berapa, Le? Dapat 10 juta Pak Joko. Lo kan keren. Keren. Dari Gen. Itulah. Oke Pak. Jadi sampai sini saya jadi penasaran tanya ke Bu Lia. Menurut pandangan psikolog mengenai kegiatan forum anak ini bagaimana? Mengingat nih kegiatan anak di sekolah itu biasanya Sudah full, gitu loh. iya, Bahkan ada yang sampai sore gitu loh. Masih harus ada kegiatan seperti ini. Untuk dari sisi psikolog dampaknya ini bagaimana Bu Lia? Iya. Anak-anak itu kan terbagi. Ada anak-anak awal dan dia menjelang akhir atau dia remaja. Nah, ketika dikatakan anak-anak, biasanya anak-anak itu usianya di atas 5 tahun Pak, sampai berakhir di 12 tahun. Kalau dia di atas 12 tahun sudah tidak anak-anak lagi, tapi kita menyebutnya remaja. Nah, ini anak-anak kategorinya yang mana? Anak Apakah remaja. yang anak-anak yang di bawah 12 ataukah yang sudah remaja? Yang undang-undang aja lah, undang-undang. Kalau Undang-Undang 34 2014 tentang perlindungan anak, yang namanya anak umur 0 masih dalam kandungan sampai 17 tahun. 17 tahun. Tetapi yang aktif di forum biasanya anak-anak setingkat SMP atau SMA sederajat. Tapi ini hubungannya dengan tumbuh kembang anak ya. Anak itu tidak harus dapat pendidikan dari formal saja, dia juga bisa mendapatkan pendidikan di non formal. Selama itu dalam konteks masih dalam batasan dan anak-anak ini membuat mereka happy, bahkan meningkatkan skill, itu tidak menjadi masalah gitu. Apalagi juga ada persetujuan orang tua gitu. Betul. Seperti itu. Saya yakin orang tua sudah bisa mengukur. Oh, anak saya ini misalkan les misalkan. Berarti kan dia ada waktu di luar itu yang memang free gitu. Saya yakin itu pasti ada komunikasi gitu Pak. Seperti itu. Sebenarnya kalau dari anak, selama anak ini fun, dia merasa nyaman, kita sebagai orang tua itu malah itu suatu power, kekuatan untuk anak-anak. Jadi itu juga mendukung tumbuh kembang anak-anak juga. Betul. Jadi tidak hanya dari makanan, tidak hanya dari sekolah, kegiatan seperti ini itu juga support tumbuh kembang lagi seperti itu. Ya, memang di forum anak Harjo Mulyo misalnya anak desa yang mereka kemarin membantu itu dilakukan dengan penuh semangat ketika masih ada Zoom di COVID. Tapi setelah masuk sekarang itu mereka produksinya juga berkurang. Dalam arti kalau Sabtu Minggu mereka sempat mereka kerjakan, kalau tidak sempat juga tidak. Begitu. Tapi setiap ini desa mungkin kondisinya berbeda. Beda. Tapi ada yang hebat Mbak Eki. Binaannya Pak Joko ini, anaknya Pak Joko ini setelah diuji kompetensi, dites, ternyata satu dari anak Jember ini menjadi ketuanya Forum Anak Jawa Timur. Keren Mbak Lia. Iya. Kapan-kapan kita ajak main ke podcast ya. Silakan. Senang kok mereka diundang. Kemarin diundang di RRI, Keridio, mereka Yes. senang. Keren itu anak-anak. Kita punya remaja juga, Duta Genre, nanti kita kolaborasi Pak Anto ya untuk apresiasi Duta Genre-nya. Nanti Duta Genre-nya juga bisa dibawa ke sini ya, mau bincang-bincang santai sama. Mungkin dari Pak Anto Pak ada tambahan dari Kita kita mau bahas yang bidangnya Pak Anto aja ya Dan ya. Soalnya aku penasaran nih tadi bidang keluarga berencana, iya kan? KBKS ya. KBKS. Iya. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Keluarga berencana dan Iya, keluarga sejahtera. iya. Mungkin tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Iya. Kepala Dinas Pak Suprihandoko dan juga oleh Pak Joko. Tapi saya yang paling tertarik tadi, Mas Dan tadi bilang kan, kalau sudah terlanjur bagaimana? Iya. Gitu ya. Sudah terlanjur bagaimana? Nah, Karena itu pasti ada, pasti ada gitu loh. Jadi pendekatan kita sekarang itu, ya kata-kata yang kalau sudah terlanjur bagaimana, adalah upaya pencegahan. Iya. Bagaimana remaja-remaja kita itu agar siap menaungi kehidupan berkeluarga, ya. Oleh karena itu kita nanti fokus pada penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, gitu ya. Karena perlu diketahui bahwa tadi diungkapkan perceraian di Kabupaten Jember itu tinggi. Pak Kadis sudah menyebutkan 6.000 gitu ya. Kemudian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga juga tidak sedikit.
kemudian kasus-kasus kekerasan terhadap anak juga tidak sedikit. Nah, ini kan embrionya, gitu, penyebab sumber-sumber penyebabnya itu kan karena kesiapan dari awalnya belum siap, gitu loh ya, belum siap untuk menaungi kehidupan rumah tangga yang bagaimana, seperti itu, gitu ya. Lain-lainnya mungkin sudah diungkapkan banyak oleh Pak Kadis ya, kaitannya dengan program keluarga berencana yang tadi sempat disebutkan adalah 4T ya. 4T itu jangan terlalu muda untuk hamil melahirkan, jangan terlalu tua untuk hamil melahirkan, jangan terlalu dekat jarak kehamilan satu dengan lainnya. Kemudian jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak anak. Itu 4T yang menjadi program prioritas kami juga. Berarti nanti selain dari pencegahan ada pengobatan nanti, Mak. Jadi pengobatan itu nanti akan bersinergi dengan kami, para psikolog dan konselor yang ada di Unipar. Nanti kita akan bersinergi setelah dari pencegahan. Kalau sudah terjadi gimana? Berarti ada proses pembinaan dan pengobatan. Jadi kalau kita kembali ke beberapa tahun yang lalu, pada saat saya masih sekolah gitu ya, program KB itu kan dulu norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Norma keluarga kecil saat ini sudah bisa diterima oleh masyarakat. Ya, kami jarang menemukan keluarga-keluarga yang berapa sih putarannya? Rata-rata 2. Ya mungkin ada 3, ada yang 1, tapi rata-rata 2. Yang ketahuan. Tapi terdata ya rata-rata 2 gitu ya. Mungkin generasi saya saja ya. Sekarang kalau Mbak Eki gitu, Mbak Eki berapa saudaranya? 4 ya. Kalau Mas Dan 2 gitu ya. Kuliah 2. Dari sini saja sudah 1 musuh 2 gitu ya. Data kita pantau, data TFR kita kan 2,1. Artinya di norma keluarga kecil sudah bisa diterima. Ya, 2,1 itu begini. Jadi mayoritas perempuan di Kabupaten Jember pada masa suburnya itu hanya melahirkan 2 anak saja. Seperti itu. Yang di Jember, Pak. Kalau yang di luar. Lah, itu nanti urusan. Ada pendaftaran kayaknya. Penelitian Tapi coba bayangkan saja, andai kata 20 tahun yang lalu, gitu ya, program KB itu tidak berhasil, gitu ya. Ternyata tidak berhasil gitu ya, 20 tahun yang lalu. Apa jadinya sekarang ini? Mungkin jumlah penduduk kita itu lebih tinggi. Ya, kemudian permasalahan sosial pun lebih banyak daripada sekarang. Perceraian lebih banyak nanti. Nah, seperti itulah, gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan? Saya banyak kliennya nanti, Pak. Oh iya. Jadi penuh nanti. Oh gitu ya. Apa yang kita lakukan, ya apa yang kita programkan itu tidak langsung kelihatan mungkin 1 tahun atau 2 tahun, tapi ada periode tadi sempat disampaikan oleh Pak Kepala Dinas ya, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu baru kelihatan dampak. Seperti itu. Oke. Gini Pak. Pertanyaan baik contoh gitu ya, baik contoh. Sekarang ini kan di pemberitaan itu di Jember kan lagi ada kasus ya, rame ya, itu berkaitan dengan anak juga, ya kan. Kita nggak usah sebut lah karena tahu lah pasti Jakarta itu sudah banyak. Saya pengen tahu dari dinas sendiri bagaimana menyikapi dan menanganinya, terutama untuk terkait anaknya gitu kan. Terkait anaknya, kalau yang korbannya berarti ya, kalau yang lain beda. Saya pengen lihat dari anaknya, dari dinas sendiri bagaimana menyikapi itu sampai mungkin anak itu nanti bisa pendampingannya sampai sejauh mana normal gitu. Seperti itu, karena kan mereka pasti ada traumatik gitu pasti ya. Begini ya, kalau persoalan itu ya korban yang berupa anak-anak dan perempuan itu biasanya Mas. Jadi jangan hanya anak saja, anak dan perempuan. Ini saya kasih contoh aja ilustrasi karena berdasarkan fakta ya. Satu ketika di kantor kedatangan perempuan cantik dengan 2 anak kecil-kecil. Saya jadi tersipu-sipu karena melihat, waduh perempuan cantik sekali, bawa anak kecil ke sini mau cari siapa, kan penasaran akhirnya. Ternyata setelah kita tanya, apa betul Pak di sini menerima pelaporan tentang penelantaran anak, dan wah itu mulai kita respon. Akhirnya tim kami turunkan, ternyata betul perempuan itu udah ditinggal pergi sama pasangannya. Ternyata si suaminya itu udah menikah lagi dengan perempuan lain.
Dan 3-4 tahun terakhir itu anaknya tidak diberi nafkah sama sekali. Nah, ketika dia masuk di situ, ini pekerjaannya Pak Joko dan teman-teman kepala UPT BPPA. Ternyata setelah di kronologinya bagaimana dan lain sebagainya, dia menunjukkan si perempuan cantik yang bawa 2 anak itu, dia bilang, suami masih ada, tahu tempatnya, tahu lah. Akhirnya kita kejar ke satu tempat. Ternyata dia juga bekerja di tempat kerja yang cukup prestisius. Akhirnya kita temui pimpinannya, kemudian kita ajak berdiskusi, kita tawarkan 2 pilihan, pakai perdata atau pakai pidana. Ternyata dia kaget. Ini siapa Pak? Ternyata dia masih ingat bahwa itu adalah mantan istrinya, katanya seperti itu. Terus ini anak saya, loh, anak Bapak berapa tahun tidak diberi nafkah? Sekarang Bapak tinggal pilih. Nah, itu contoh kasus seperti itu kita tuntaskan, sehingga dengan dihadapkan pada pimpinan, dia menulis sebuah pernyataan untuk membiayai anaknya di atas materai dan rutin. Sampai hari ini kita pantau, kita dampingi sejauh mana dia berhenti atau tidak. Kalau dia memberhentikan itu, maka kita akan gugat lewat pidana karena menelantarkan anak. Ya, kita bersinergi juga dengan ini teman-teman dari hukum, jadi kita sudah ada backupnya. Nanti kalau menggugat ini, mengurus ini bagaimana dan lain sebagainya, itu sudah kita siapkan. Seperti itu, contohnya seperti itu. Kalau kasus yang viral hari ini, ya hari ini, sampai hari ini, iya, minggu-minggu ini, akhir-akhir ini yang menjadi atensi Bu Menteri itu, Bu Menteri, Bu Bintang itu WA langsung melalui diputinya. Itu ngapain di Jember? Ya, Kementerian PPA. Ngapain itu? Nggak ditangkap dan lain sebagainya. Polisi kan kalau tidak punya bukti lengkap kan nggak bisa menangkap. Kita mendampingi visum itu sampai sehari semalam itu, nungguin korban bagaimana agar mendapatkan fasilitas dan lain sebagainya. Hari ini di visum karena hasilnya belum terang benderang, besok di visum lagi dan lain sebagainya. Kita berupaya setiap kasus yang masuk di kita, apapun bentuknya, kita upayakan sampai tuntas. Seperti misalnya ada kasus perdagangan perempuan, trafficking, ada di mana dia dan lain sebagainya, kita sinergi sudah. Secara nasional kita terkoneksi. Jadi kita ketemu dengan UPT, PPA sana, kemudian nanti diatur transportasinya kemana, kita jemput di mana, kita pulangkan ke rumahnya. Kalau nggak punya apa-apa ya kita sudah yang siapkan. Kita punya shelter untuk bagaimana agar korban itu dalam posisi aman. Bahkan tadi pagi kita merencanakan kalau memang shelter itu sudah tidak layak atau mungkin kurang sesuai, kita insya Allah di tahun ini kita anggarkan shelter yang mungkin di hotel lah, walaupun tidak di yang berbintang 5 misalnya, tapi paling tidak dia merasa nyaman. Nah ini kasus seperti itu kan butuh trauma healing baik secara psikologis maupun apa. Nanti kan kita akan bekerja sama dengan Unipar lebih lanjut. Banyak yang bekerja sama DP3KB. Iya, pihak profesional. Jadi ya. mungkin lah segitu banyaknya kasus perceraian 6.000 mau dihandle sendiri ya Pak. Tapi lebih bagus kalau di DPA3KB ada ruang konseling khusus Pak. Tidak harus dengan di hotel atau di tempat nih. Ada tempat gitu ya yang disediakan, jadi suatu waktu bisa nanti. Sebetulnya kami sudah siapkan, tetapi lokusnya ada di Balai Penyuluhan. Jadi di Balai Penyuluhan itu sebetulnya menjadi pusat konseling. Bahkan di tahun 2023 itu kita ada anggaran Pak Joko ya, PPKS itu ya. Nanti program memasang banner nama saya Pak. Iya betul, kami akan upayakan bentuk-bentuk sinergi itu seperti apa. Nanti kalau mau konsultasi secara psikologis atau trauma healing dan lain sebagainya, nanti kita pasti berkolaborasi dengan para psikolog kan seperti itu. Cuma ini yang perlu kita antisipasi. Jadi walaupun psikolog yang kompeten, profesional, kami ngupahnya tidak pakai upah, paling terima kasih, matur nuwun gitu, bersedekah gitu. Saya setuju itu. Saya setuju. Mas Dan kok gitu, setuju. Ya apa? Saya ada satu pertanyaan lagi nih Dan ya. Tadi keluarga berencana, berarti sudah ada rencana-rencana termasuk persiapannya harus sudah siap lah, salah satunya termasuk pasangan yang ingin menikah itu harus sudah siap secara
mental, secara psikis, apapun sudah siap. Terus kemudian kita juga tadi sudah sharing mengenai bagaimana cara mengatasi masalah gitu ya. Ketika ada mengenai kekerasan anak atau perempuan. Nah, sekarang satu pertanyaan, untuk mempertahankan keluarga sejahtera itu dari dinas itu apa Pak resepnya? Upayanya. Upayanya. Tadi kan saya ditanya tentang ciri-ciri keluarga berkualitas itu seperti apa, kan tadi saya sudah sampaikan 2. Kemudian yang pertama pendewasaan, kemudian yang kedua pengaturan, yang ketiga ini adalah ketahanan. Jadi kalau punya balita pasti dia sudah ada di kelompok bina keluarga balita, yang di situ ada SOTH, sekolah orang tua hebat. Bagaimana orang tua itu harus hebat mengampu, mengasuh tumbuh kembang balitanya agar menjadi balita yang berkualitas di masa depan. Itu ada ilmunya, ada kelompoknya, nanti bagiannya Pak Josias. Itu seperti itu. Kemudian yang punya remaja itu harus juga bergabung di bina keluarga remaja, karena banyak remaja masa kini yang milenial canggihnya luar biasa, sementara orang tuanya jadul, nggak ngerti. Lah ini akan menyesatkan nanti jalannya dia. Makanya ada bina keluarga remaja dengan harapan orang tua yang seperti itu, keluarga yang seperti itu teredukasi juga dengan penggunaan Android dan lain sebagainya, sehingga dia bisa paling tidak nengok-nengok lah anak saya itu melanglang buana kemana saja, iya tidak katrok banget kan gitu. Kemudian remajanya itu harus bergabung di pusat-pusat informasi dan konseling remaja, pusat-pusat forum anak dan lain sebagainya, sehingga kreativitas, inovasi, keberanian untuk menyampaikan pendapat dan akhirnya muncul kan. Harapan kita seperti itu ke depan. Kemudian lansia juga begitu. Iya, lansia juga seperti itu. Ini beliaunya Bu Dokter ini luar biasa, beliau pernah jadi dosen di sekolah lansia tangguh. Ternyata sekolah lansia tangguh menurut beliau sangat menarik dan penting itu, karena kita semua kan jadi lansia. Kalau kita tidak tangguh, kemudian keluarga yang punya lansia juga tidak paham ilmunya, maka nanti akan jadi korban lansia yang dikunci pintu dari luar, celaka jadinya kan gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian selain 1, 2, 3, yang keempat itu pastikan keluarga itu punya sumber penghasilan, pemberdayaan ekonomi keluarga harus betul-betul menjadi jaminan. Karena keluarga, kata nyanyian itu, kata lagu itu, kalau cinta kayak kucing rasa coklat, kepingin tahu saya cinta seperti apa, kalau mau makan nggak ada meja bisa dibalik, gombal lama itu ya, setuju lagi. Makanya ini upaya peningkatan pendapatan keluarga ini penting. Makanya Pak Josias juga punya binaan UPPKS, usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, atau sekarang BPKA ya Pak Anda ya. Ya. Kemudian yang terpenting Mbak Eki ini juga, untuk Mbak Eki ya, barangkali belum menerapkan atau mungkin perlu untuk ditingkatkan. Keluarga itu menjadi berkualitas kalau mampu menjalankan fungsi-fungsi keluarga. Itu kalau BKKBN itu mitra kami memberi hanya 8 saja sebetulnya, mudah, sedikit. Fungsi yang pertama adalah fungsi agama. Kalau ingin menjadi keluarga sejahtera, keluarga bahagia, dunia akhirat, fungsi agama harus dijalankan dengan baik. Mbak Eki agamanya apa, maka lakukan syariatnya sesuai dengan itu dan ajarkan pada anak-anak. Jangan sampai anak kita tidak baik dalam sisi agama. Kemudian yang kedua, tradisi budaya, sosial budaya masyarakat, etika, tata krama, sopan santun, akhlakul karimah harus dibangun dari keluarga. Anak-anak kita kalau sudah akhlaknya bagus, mesti keluar tetap bagus. Kemudian yang ketiga, cinta dan kasih sayang sesama, baik anak kepada kakaknya, kepada adiknya, anak kepada orang tua, suami kepada istri. Itu pastikan bahwa cinta dan kasih sayang kita itu terawat seperti kita merawat bunga yang indah. Bunga yang indah itu kalau pupuknya nggak bener, siramnya nggak bener, cahaya mataharinya nggak bener, lama-lama layu menjadi mati. Cinta kita juga seperti itu. Itu dalam keluarga seperti itu. Jadi cinta dan kasih sayang ini memupuknya tidak mudah. Kadang-kadang jatuh cinta pada yang lain, kadang-kadang sembunyi, kadang-kadang marah, kadang-kadang lah, ini harus dikendalikan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah fungsi perlindungan. Pastikan di dalam rumah itu semua terlindungi dengan aman. Jadi tidak boleh ada statement misalnya, ayo cepat mandi, nanti ayah datang kamu dimarahi lah. Tidak boleh itu seperti itu, secara psikologis berdampak itu.
Jadi dia mau mandi, kalau dia takut dimarahi, tak boleh. Makanya dia harus latih disiplinnya, dia aman, bermain dengan senang. Bukan aman yang seperti kebanyakan terjadi itu. Yang diamankan adalah handphonenya, tidak boleh dilihat siapa-siapa. Itu bencana itu, bukan seperti itu. Itu melindungi dirinya sendiri, tidak melindungi orang. Lah itu kalau ada telepon, wah ini telepon penting, kamu nggak boleh dengar. Misalnya suaminya harus pergi ke belakang. Nah ini awal dari musibah ini kan seperti itu. Itu fungsi perlindungan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah fungsi reproduksi. Sekali lagi reproduksi harus sehat. Jadi sebetulnya ada ilmunya, Mbak, yang dulu tidak pernah ada, sekarang sudah diteliti oleh para ahli. Untuk mendapatkan janin yang berkualitas, laki-laki itu harus berpuasa 75 hari. Untuk mematangkan sel spermatozoid yang akan membuahi terhadap sel telur. Nah ini selama 75 hari ini harus betul-betul puasa. Jangan berhubungan dulu, makan makanan yang bergizi, berolahraga yang benar, beribadah yang benar. Syukur kalau bisa ditirakati, diriadoi, banyak baca Al-Quran, banyak sholat dan lain-lain. 75 hari puncak kematangan sel spermatozoid. Tinggal cek kesehatan fisik istri. Lah kalau sudah sama-sama di puncak kematangan sel telur ini, insya Allah bismillahirrahmanirrahim, doanya jangan lupa, akan jadi janin yang luar biasa. Ilmunya seperti itu, Mbak. Ini reproduksi sangat penting, dan reproduksi ini tidak boleh asal-asalan. Alat reproduksi juga harus saling dijaga. Tidak boleh alat reproduksi dipinjamkan tetangga, kan nggak boleh, mata ya. Nggak boleh lu, atau dijemur sembarangan. Pada alat cangkul lah ya, nggak boleh. Nah, ini harus hati-hati. Kadang-kadang gara-gara ini bisa menjadi, kalau ilmu pengetahuannya, agamanya nggak kuat dan lain-lain, bisa menjadi bencana di rumah. Dia berhubungan dengan perempuan lain atau dengan laki-laki lain, pulang bawa penyakit. Wah ini bencana sudah. Makanya reproduksi harus betul-betul sehat. Puasa itu dilakukan setelah menikah atau sebelum menikah, Pak? Itu sih tergantung lah, karena orang. Ya, aku pengen tahu jawabannya Pak Ando. Gini, Mbak Eki, penasaran. Ini Mbak Eki, orang mau melahirkan generasi, proses reproduksi itu kan tidak harus sebelum menikah. Jadi setelah menikah dulu, bermesraan, berkomitmen dengan istri, ayo kita coba buktikan ilmu pengetahuan masa kini yang katanya mungkin usia 3 tahun apal Quran anaknya sampean, Mbak, barangkali Mbak, kalau memang ditirakati beneran loh ya. Nanti anak kedua kan masa harus ini, ya tetaplah anak kedua prosesnya seperti itu. Disehatkan dulu, kalau suka merokok seperti saya, rokoknya taruh dulu selama 75 hari. Kemudian istri juga begitu, banyak berdoa, ya Allah mudah-mudahan dapat keturunan anak saya yang kedua nanti 3 tahun hafal Al-Quran, misalnya seperti itu. Kalau permohonan pada Allah dikabulkan, usaha gizinya diperbaiki, olahraganya juga, saya yakin nanti Allah akan memberi. Begitu wah ini menjadi janin yang sehat, tubuhnya sehat, kecerdasan sehat dan lain sebagainya. Kan seperti itu, Mbak. Ini fungsi yang keberapa tadi? Lupa, aku dipotong. 5, penasaran. Saya masih ingat, Pak. Kan tadi udah 5 lah, udah 5 reproduksi ya. Sekarang nggak 6. Ekonomi, prinsip ekonomi itu kalau kepingin kita bahagia, maka penghasilan itu harus sama dengan simpanan ditambah pengeluaran. Tidak boleh penghasilan itu lebih kecil dari pengeluaran. Ilmu kita itu kan kalau kredit di handphone itu kan kalau ngutang, nah ngutang itu sebetulnya awal dari kemiskinan. Itu berantakan keluarga itu. Banyak utang nggak bisa ngatasin, keburu jadi mewah, hancur keluarga kita. Makanya prinsip ekonomi harus diterapkan, fungsi ekonomi harus dijalankan. Pastikan punya life skill, pastikan punya penghasilan. Nggak ada cinta tanpa. Iya. Udah ada itu. Uang, Pak. Sekarang tuh uang, Pak. Uang mau kecil aja uang, Pak, sekarang, Pak. Itu kan, makanya wajib itu. Nggak ada uang, nggak ada cinta, hilang lama-lama, hangus. Jadi gini. Nah, gitu. Fungsi yang keberapa tadi? Tadi 6, sekarang 7. Sekarang 7. Fungsi yang 7 adalah fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini kalau dalam bahasa kami, banyak para guru-guru kami mengatakan bahwa al-ummu madrasatul ula. Perempuan ini penentu pendidikan. Pendidikan ini adalah kepentingan utama di dalam keluarga.
bagaimana mendidik anak, memberi contoh pada anak dan lain sebagainya. Jangan sampai bertengkar di depan anak dan secara psikologis kan akan mengganggu. Nah ini sangat penting ini. Belakang. Ya sembunyilah, tidak apa-apa lah. Kalau bisa ya jangan bertengkar lah. Masa istrinya ditengkari suaminya? Itu tidak mungkin, Pak. Itu tidak mungkin, Mbak. Perlu dideteksi psikologisnya. Gitu. Tinggal berapa? Satu. Iya. Fungsi yang ke-8 ini adalah fungsi kelestarian lingkungan. Jadi fungsi kelestarian lingkungan ini juga terdiri dari multidimensi, Mbak. Kalau dimensi alam misalnya ya kalau kita potong kayu misalnya harus ditanam kayu. Kalau kita potong pohon kelapa misalnya harus kita tanam kelapa karena kita butuhkan. Dulu waktu saya kecil kalau beli kelapa muda ke tetangga itu nggak boleh beli, dikasih. Ambil sudah, mau tak ambilkan banyak. Sekarang deh, Pak. Beli mahal kan? Ada tetangga yang mau kasih gitu aja repot. Karena mahal, karena apa? Itu tidak sadar, tidak diajarkan pada saat kecil dalam keluarga untuk melestarikan. Nah, kalau potong pohon satu pohon kelapa, ya harus tanam lah. Syukur kalau tanam 2 biar kelapanya banyak kan gitu. Contohnya itu kalau dari alam sekitar. Tetapi kalau dari lingkungan, kebersihan dan lain sebagainya, ini penting. Satu anak pastikan membawa kantong plastik untuk membawa sampahnya sendiri pulang sampai pada tempat sampah yang benar. Jadi kalau itu kita jaga, saya yakin persoalan sampah tidak akan menjadi heboh seperti yang saat ini. Jember itu ada berapa ton itu sehari. Itu kalau ditumpuk jadi penyakit itu. Bisa-bisa kita ketimbun sampah semua. Tapi kalau kita mengajari anak-anak kita, fungsi keluarga kita betul-betul berjalan, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang bahagia, yang sejahtera, yang bertanggung jawab. Enak ini yang nonton YouTube sekarang tahu 8 fungsi keluarga ya. Mawaddah warahmah itu akan keren tuh. Kita telat, Pak ya, taunya 8 fungsi. Kalau nggak nonton YouTube yang ini rugi ya. Benar-benar. Ini makanya inilah sebuah keuntungan dari bersinergi antara satu sama lain seperti itu. Banyak nih ya manfaatnya nih. Info baru, ya, informasi baru. MOU yang sudah dilakukan nih pasti kedepannya ini juga kita pengennya ada action. Yes, okay. Action. Kita tunggu nanti actionnya. Ya, terutama dari Bu Dokter Nasrul. Yes, pasti. Kami sebetulnya di lapangan sudah siap. Kami di lapangan sudah siap untuk merespon apa yang menjadi inti dari perjanjian tadi. Yang pertama, perjanjian kerjasama itu kan pengabdian. Kami tidak punya perjanjian pun kalau ada surat yang masuk ke kami untuk PKL di kantor kami fasilitasi. Minta di lapangan, kami rekomendasi. Jadi mintanya, saya karena rumah saya di Mumbul, Pak, saya minta di Mumbul aja. Kita taruh di Balai Penyuluhan. Misalnya mahasiswanya Unipar rumahnya di Mumbul Sari atau di Silo atau di mana, nanti kita fasilitasi. Di sini aja lah. Nanti kita pantau terus perkembangannya seperti apa, laporannya apa, kegiatannya apa dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian apalagi KKN yang kami tadi kan memohon kalau bisa yang sustainable. Jadi kita tahun keberapa kita pamerkan kerjasama di P3KP mampu menciptakan desa yang luar biasa, bebas stunting, bebas AKKP, bebas perkawinan anak. Wow, menjadi semua masyarakat kepala keluarga punya keterampilan, bisa memproduksi kue, bisa memproduksi, keren itu kan? Keren itu kira-kira seperti itu. Jadi nanti akan kita buktikan lah. Kita menunggu aja. Tadi Pak Rektor juga menyampaikan bahwa semua dosen wajib pengabdian masyarakat. Tinggal produk pengabdiannya seperti apa, sounding kami akan menempatkan beliau karena kami punya 31 balai penyuluhan. Di situ siap menerima di mana titik mana sudut mana prioritas apa yang dipilih ada. Di situ ada. Mulai dari balita, mulai dari perempuan, mulai dari anak-anak, mulai dari remajanya, mulai sampai pada lansianya. Keren itu kan? Keren. Iya. Kira-kira seperti itu. Baru tahu ya KB itu banyak. Bukan kontrasepsi kan ya. Ya, kalau di ini kadang-kadang orang berpikiran picik ya KB itu hanya taunya orang biar nggak hamil, biar pakai itu. Enggak seperti itu. KB itu keluarga berencana. Kalau di Inggris kan ya family planning, perencanaan kehidupan masa depan. Kalau tidak ada perencanaan
broken. Kalau broken, anaknya terlantar. Ini jadi orang miskin baru. Kadang-kadang anaknya malah dibuang. Tempo hari kan ada anak-anak dibuang ya Pak Joko. Itu mengerikan sekali. Kan seperti itu. Jadi KB bukan seperti itu. Makanya Kak, sekarang dikemas baru menjadi Bangga Kencana. Istilahnya Bangga Kencana. Pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Tetap family planningnya ada. Bangga Kencana. Kalau beberapa waktu yang lalu KKBPK, kependudukan, keluarga bencana, dan pembangunan keluarga. Sekarang Bangga Kencana. Istilahnya banyak sekali, Banyak tapi sekali. tujuannya positif. Positif. Untuk Insya pembangunan Allah. penduduk. Apalagi kalau didukung dengan kerjasama yang akan menjadi sangat positif. Tak jamin 5 tahun kalau sustainable KKN atau pengabdian masyarakat dari para dosen itu fokus itu. Tak jamin 5 tahun kita punya kebanggaan yang tersendiri. Untuk Jember yang enggak. Yes, oke. Oke, Dars. Obrolan kita banyak, seru, Kita nanti banyak. mungkin akan mengundang lagi ya kalau Iya. sudah jalan mungkin ya Next time bisa. next time. Terutama mengenai, saya penasaran sebenarnya tentang kesejahteraan anak, tapi next time aja. Nanti sampai Isa di sini. Oke, terima kasih ya Bapak-bapak. Dinas Bapak-bapak. Terima kasih ya. Sekarang atas kehadirannya. kita share ini salam podcast kita, Salam Pak. podcast. Salam podcast kita Bermanfaat itu ya. seperti ini, Pak. Gimana itu? Ini Ini seperti Ini ya? dari bahasa isyarat huruf P, Pak. ini. P. Ya. Oh, gini. Oh, ada ini. Di tengah, jempolnya ada di tengah. Oke. Oke. Ini bahasa isyarat untuk P. P. P ngademnya kemana ini? Ke depan. Iya, sini. Sini. Ya. Oke. Oh, bukan ke bawah ini, ke depan. Oke, Ya, seperti itu. seperti ini. Oke. Oke. Baik, sampai ketemu lagi di podcast yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast. Oke, terima kasih. Unipar Jember Podcast.